Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia. Halo Bapak Ibu Guru hebat, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan mengerahkan. Perkenalkan, nama saya Joko Haryaji, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh. Bapak Ibu Guru hebat, kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi yang berupa kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Beliau mengibaratkan bahwa pendidikan sebagai taman tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan. Sementara pendidik adalah petani yang berfungsi untuk menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar memperbaiki lakunya hidup dan tubuhnya kodrat anak. Anak-anak itu diibaratkan sebagai biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani di lahan yang disediakan. Petani hanya dapat menuntun atau merawat tumbuhnya tanaman, dipupuk, diberi air, serta membasmi hama yang mengganggu tanaman. Tentunya beda jenis tanaman beda pula perlakuannya, artinya bahwa seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode anak yang berbeda-beda atau berbagi kasih kepada anak. Dalam refleksi ini ada 3 pertanyaan pemantik yang saya refleksikan dan saya simpulkan. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya menganggap murid saya itu seperti kertas putih yang belum ada tulisannya. Saya harus mengisi kertas itu dengan metode saya tanpa memperhatikan keunikan dari masing-masing kertas yang berbeda-beda. Sadar tidak sadar anak-anak saya kondisikan pasif karena mereka hanya sebuah kertas kosong yang harus diisi. Saya awalnya berkeyakinan bahwa saya itu harus mengisi kertas itu dengan hal-hal yang sama setiap lembar kertasnya. Selain itu, saya juga berpikir bahwa murid itu hanya sebagai objek atau benda yang harus menuruti orang yang memegang atau menggerakkan benda itu. Dalam pembelajaran contohnya, saya menganggap diri saya itu sebagai sumber belajar utama bagi para murid. Para murid harus mengikuti pembelajaran hanya di ruang kelas. Mereka harus duduk tenang memperhatikan saya menjelaskan dan mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Saya cenderung mentransfer ilmu dengan metode ceramah sehingga kelas terasa membosankan. Saya lebih berfokus mementingkan hasil nilai dari kognitif anak tanpa memperhatikan aspek lain yang ada pada diri murid, misalnya adalah aspek kodrati murid dan aspek budi pekerti. Murid seakan hanya menjadi robot yang harus melakukan setiap perintah dari saya tanpa saya memberi kesempatan untuk mereka melakukan dan menemukan secara langsung ilmu yang sedang mereka pelajari. Saya juga sempat memiliki asumsi bahwa setiap 5 tahun sekali pasti berganti pemerintah, tentu berganti kebijakan tentang pendidikan juga. Padahal pendidikan itu harus dinamis dan terus berubah sesuai dengan perkembangan zamannya atau kodrat zaman. Pada awalnya saya juga percaya bahwa pendidikan itu tidak perlu berpihak pada anak, tetapi lebih kepada cara bagaimana supaya murid mendapatkan nilai yang bagus dan nilai yang sempurna. Saya akui sebagai guru selama ini, ternyata saya terus menuntut murid dan masih jauh dari kata menuntun. Saya masih terkungkung dengan target kurikulum dan terus menuntut para murid untuk mampu mencapai kompetensi yang seharusnya mereka kuasai di kelas. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, maka saya berpikir modul ini sangat luar biasa, karena mampu membuka mata dan hati saya, yang awalnya saya menganggap murid saya sebagai kertas yang kosong. Ternyata mereka adalah kertas yang sudah ada tulisannya walaupun masih samar-samar. Murid memiliki keunikan sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Tugas kita sebagai guru adalah menebalkan tulisan yang sudah ada tersebut. Oleh sebab itu, tugas guru hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Agar anak dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuh sesuai dengan kodrat mereka. Dalam proses menuntun anak diberi kebebasan, namun kita sebagai pendidik juga harus memberi tuntunan dan arahan, agar anak tidak kehilangan arah dan akhirnya membahayakan diri mereka. Pemikiran saya yang awalnya memandang murid hanya sebagai objek atau benda saja juga berubah setelah memahami modul ini. Murid harus menjadi subjek pembelajaran itu sendiri, tentunya dengan bantuan guru untuk menjadi fasilitator dan motivator dalam pembelajaran. Guru bukan satu-satunya sumber belajar, murid bisa belajar dari lingkungan sekitar, baik dari teknologi, bahkan dari orang yang bukan berprofesi sebagai guru.
Guru harus melakukan pembelajaran yang berorientasi dan berpusat pada murid. Guru memberikan kesempatan dan kebebasan murid untuk selalu berpendapat dan berekspresi sesuai yang mereka inginkan. Yang awalnya pembelajaran di kelas saya itu tenang, fokus, sekarang mulai saya ubah dengan pembelajaran yang mengaktifkan murid. Saya menerapkan berbagai metode dan model pembelajaran yang berpusat pada murid. Pembelajaran yang awalnya membosankan dan murid pasif kini mulai saya ubah sedikit demi sedikit dengan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan bagi murid. Kodrati anak yang suka bermain, juga saya terapkan dalam pembelajaran, misalnya bermain ular tangga pada pembelajaran matematika bangun datar, lalu ada permainan pola bilangan dan masih banyak lagi. Saya juga membebaskan siswa untuk terus berkreasi, misalnya dalam tugas membuat replika bangun ruang sisi lengkung dari berbagai media, kemudian membuat tugas rangkuman materi persamaan kuadrat juga dari berbagai sumber media, bisa video, audio maupun dari tulisan. Pada awalnya saya berpikiran nilai bagus dan sempurna adalah sebagai tujuan utama dari pembelajaran atau pendidikan. Kini pemikiran saya berubah, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Aspek kognitif bukan satu-satunya hal terpenting yang ditanamkan pada murid, tapi harus diselaraskan dengan budi pekerti. Selain itu pemikiran saya juga berubah. Dari awalnya yang selalu kaget dengan perubahan kurikulum pendidikan, kini menjadi paham bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman atau kodrat zaman. Pendidikan harus terus bergerak dan tidak boleh diam atau statis, istilah lainnya kontinuitas. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal yang segera saya terapkan di kelas saya untuk mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menciptakan suasana belajar yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman mereka. Mengikut sertakan murid dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran itu sendiri. Saya akan terus mendorong dan memacu murid saya untuk terus kreatif, inovatif, berpikir kritis, dan memiliki inisiatif. Saya akan menerapkan pembelajaran kontekstual di mana lingkungan dan kearifan lokal menjadi sumber belajar, sehingga murid mampu mengenali, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaannya. Saya akan menanamkan budi pekerti, melalui pembiasaan-pembiasaan baik dalam pembelajaran. Saya akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti orang tua dan masyarakat sekitar dalam mengembangkan pembelajaran dan menanamkan nilai-nilai budi pekerti. Kesimpulan saya dari refleksi ini. Pertama, pendidikan adalah menuntun murid untuk mengembangkan bakat dan minatnya sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kedua, pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu dan nilai saja, tetapi ada penanaman budi pekerti dan mendidik siswa sesuai kodrat alam dan zaman mereka. Yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikian tadi koneksi antar materi yang berupa kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam dan bahagia.